Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik di dalam PD kita ini, yaitu Biblical Understanding of Knowing and Learning. Ya, jadi ada dua topik atau dua hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai knowing dan kemudian kita akan mengaji tentang learning. Ya, um, jadi kita akan pertama melihat tentang the nature of knowing and knowledge. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu sebagai makhluk intelektual itu memiliki kemampuan untuk mengetahui, gitu ya. Jadi kita ini punya beberapa sumber pengetahuan sebenarnya, ya, yaitu karena kita punya indera maka kita bisa eh, memiliki memiliki akses kepada hal-hal di luar diri kita, gitu ya. Kita memiliki satu hal yang paling esensial yaitu pikiran, mind. Kita adalah thinking being, yaitu makhluk yang berpikir. Nah, sekarang ketika kita uh, mengetahui gitu ya, bagaimana sih sebenarnya natur daripada mengetahui dan pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi kita punya satu pikiran. Jadi pikiran ini adalah sesuatu yang substansial bagi kita, karena kita adalah makhluk yang khusus gitu ya. Kita adalah image of God, sama seperti Allah itu juga adalah pikiran gitu ya. Kita juga adalah makhluk yang image daripada Allah, sehingga kita punya substansi juga adalah pikiran gitu ya. Nah, jadi pikiran itu atau kita sebagai manusia itu pikiran kita punya akses dengan indera kita ya, dengan banyak sekali sumber-sumber untuk kita mengakses dunia luar. Nah, misalkan kita itu melihat sebuah objek, misalnya ya, kita melihat sebuah objek. Nah, ketika kita mencoba untuk mengetahui, jadi kita misalnya belum punya pengetahuan tentang satu objek. Nah, ketika kita mencoba untuk mengetahui, anggap saja kita punya akses atau sumbernya atau indera yang kita gunakan itu adalah mata, gitu ya, misalnya. Maka ketika kita melihat sebuah objek, objek itu akan masuk ke dalam pikiran kita, gitu ya. Masuk ke dalam pikiran kita, dan kemudian ketika dia masuk ke dalam pikiran kita, maka kita punya namanya sebuah pengetahuan tentang objek itu. Jadi, pengetahuan yang kita punya. Jadi ketika kita punya satu pengetahuan, pengetahuan kita itu merupakan hasil atau buah dari pikiran, tetapi bukan cuma pikiran, tetapi pikiran itu punya objek yang lain. Jadi seperti ini ya, kalau misalnya kita ulang lagi. Jadi pikiran itu punya objek. Nah, ketika dia mencoba untuk mengakses ya berkoresponden kepada satu objek, maka objek itu akan memberikan pikiran itu sebuah pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuan itu merupakan anak dari pikiran dan objek gitu. Nah, sebagai contoh misalkan ya. Nah, misalkan kita itu mencoba untuk mengetahui atau melihat suatu benda, misalnya kan kita sebut gunting saja, ya, gunting. Nah, ketika kita melihat gunting, mata kita melihat gunting, nah, maka gunting bentuknya, warnanya, lalu kemudian bahannya, dan semua hal yang kita akses di dalam gunting itu, maka dia akan memberikan kepada pikiran. Jadi ketika pikiran mengakses satu objek atau benda, maka dia akan menghasilkan satu pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang gunting. Nah, jadi pengetahuan kita tentang gunting yang ada dalam pikiran kita ini, pengetahuan kita tentang gunting merupakan hasil dari pikiran, gitu. Hasil dari sebuah pikiran, dan pikiran kita ini mengakses sesuatu, gitu. Ketika dia mengakses sesuatu, maka dia punya pengetahuan tentang objek itu. Nah, jadi kalau pikiran tidak mengakses sesuatu, maka dia tidak punya pengetahuan. Nah, pengetahuan selalu diproduksi oleh pikiran. Nah, pikiran akan memproduksi sebuah pengetahuan kalau dia mengakses sesuatu. Itu kurang lebih ya. Jadi, saya ulang sedikit lagi. Jadi, misalkan kita itu anggap saya tidak punya pengetahuan tentang gunting, ya. Dan kemudian saya mencoba untuk melihat sebuah gunting, ya. Saya pegang, saya lihat, saya lihat warnanya, kemudian oh tajam, bentuknya, ada bagian sisi yang tajam, ada pegangannya, gitu ya. Nah, ketika saya
mengetahui tentang gunting ini, maka si gunting itu dia adalah satu benda yang kita sebut sebagai benda yang memiliki potensi. Jadi dia memiliki satu pengetahuan gitu ya. Jadi benda itu sendiri tidak mengetahui dirinya, tetapi pikiran mampu mengetahui benda itu. Jadi dia akan memberikan kepada pikiran sehingga pikiran itu bisa memproduksi sebuah pengetahuan. Jadi yang kita sebut sebagai pengetahuan itu adalah anak dari pikiran dan dari objek yang kita akses gitu. Ya. Jadi dia adalah anak, induknya dia adalah pikiran dan objeknya gitu. Jadi ketika kita ketika kita memiliki pengetahuan tentang gunting ini, pengetahuan ini sebenarnya akan sama dengan di sini. Tetapi ini sesuatu yang fisik, ini sesuatu yang abstrak gitu, ya. Kita misalkan saya punya pengetahuan tentang gunting, tapi guntingnya tidak ada dalam pikiran saya, ya. Tapi pengetahuan tentang gunting itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak fisikal dia, tetapi sebuah ide, sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang eksis tetapi tidak dalam bentuk fisik gitu ya. Jadi dia dalam bentuk idea, dalam bentuk ide gitu. Ya, itulah kita sebut sebagai pengetahuan. Nah, pengetahuan merupakan buah daripada pikiran gitu. Jadi makhluk yang memiliki pikiran itu memiliki pengetahuan ya. Jadi semakin eh, intelek dia, maka dia memiliki memiliki satu pengetahuan yang makin baik gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam beberapa hal, misalnya bendanya, misalnya payung, gitu ya, maka ketika seseorang itu melihat payung, dia memiliki pengetahuan tentang payung. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah tahu tentang payung, ketika Bapak Ibu tahu tentang payung, sebenarnya pengetahuan itu pernah tidak ada dalam pikiran, tetapi kemudian dihasilkan oleh pikiran, ya, dan menjadi sebuah pengetahuan karena Bapak Ibu pernah mengakses payung atau diberitahu tentang payung atau menyentuh payung dan sebagainya ya. Jadi kita punya indera yang bisa mengakses hal-hal ini, ada banyak source of knowledge ya, tapi saya kasih contoh paling sederhana aja dulu indera gitu ya. Kita punya 5 indera yang bisa mengetahui atau bisa mengakses sesuatu yang bersifat knowledgeable gitu ya, sesuatu yang able to know gitu, sesuatu yang bisa kita tahu gitu. Dia memiliki sesuatu yang kita bisa akses untuk menjadi sebuah pengetahuan. Kurang lebih begitu. Nah, contohnya juga kemudian adalah apel gitu ya. Jadi kita memiliki pengetahuan tentang apel karena ada benda yang namanya apel. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah yang mana duluan eksis ya? Yang mana duluan eksis? Benda fisiknya yaitu gunting, payung, dan apel atau ide tentang benda-benda tersebut, gunting, apel, gunting, payung, dan apel gitu. Jadi mana yang lebih dulu eksis? Apakah bendanya atau idenya gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari contoh yang kita bahas tadi, maka kita punya yang namanya ini ya, dan kita punya sesuatu yang bentuknya pengetahuan. Kita punya yang namanya physical object dan kita punya yang namanya knowledge, human knowledge. Nah, kalau kita bandingkan di antara kedua hal ini, maka kita akan mendapatkan jawabannya gitu ya. Mana yang lebih dulu, benda yang fisik atau benda yang atau ide tentang benda yang fisikal itu. Maka kita akan menjawab yang lebih dulu adalah physical object begitu. Ya, yaitu gunting, payung, apel. Gunting, payung, apel itu kita akses, kita bisa tahu itu, kita bisa punya pengetahuan tentang hal itu karena kita pernah mengaksesnya. Kurang lebih begitu ya. Kita pernah mengaksesnya sehingga kita pernah berkoresponden dengan hal itu sehingga kita memiliki pengetahuan tentang hal-hal tersebut. Nah, tetapi masalahnya adalah misalkan gunting. Apakah gunting itu sesuatu yang ada dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Gunting adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Nah, bagaimana bisa ada gunting? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita atau bagaimana bisa ada payung? Bagaimana bisa ada apel gitu ya? Nah,
Ketiga benda yang kita jadikan contoh ini, ya, gunting, payung, misalnya saya kasih contoh dulu dua hal ini. Nah, kedua hal ini adalah benda fisik yang sebelumnya itu tidak ada juga, gitu ya. Jadi pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi tidak ada gunting, tidak ada payung, gitu. Jadi Allah bukan menciptakan payung, tidak menciptakan gunting. Gunting dan payung diciptakan oleh manusia, manusia yang merancangnya. Nah, berarti sebelum ada gunting dan sebelum ada payung, gunting dan payung itu eksis dalam bentuk ide, ya. Bisa saja idenya itu bukan ide yang murni, tetapi dia tidak ada, tidak gini, dia ada karena perwujudan dari sebuah ide dalam pikiran. Misalnya ada orang itu ketemu sesuatu, ya, dia butuh sesuatu untuk memotong, kemudian dia potong, kemudian dia butuh sesuatu yang sifatnya itu kayak seperti gunting, ya, dua hal yang bisa menajam, motong seperti itu. Kemudian dia berpikir bagaimana cara membuatnya, ya. Nah, dia membuatnya. Berarti gunting yang dia jadikan itu adalah sesuatu yang muncul dulu di dalam pikirannya dia, baru ada dalam bentuk fisik. Sama juga dengan lukisan. Lukisan itu eh, tidak ada, misalnya gini, ya, dia itu melukis, ya, ketika dia melukis dia ada dulu, baru kemudian dia lukis. Bisa saja dia nyontek gitu, ya, tetapi sebenarnya lukisan yang ada dalam fisik yang dia gambar itu sebenarnya berasal dari dalam pikirannya dia. Kalau kita balik lagi, bagaimana dengan gambar yang sebelumnya yang dia lihat? Itu pasti ada sesuatu lagi dari sebelumnya, begitu, ya. Nah, contohnya misalnya yang agak berbeda adalah apel, gitu, ya. Tadi gunting sama payung itu sama, jadi dirancang oleh manusia. Bagaimana dengan apel? Nah, apel, misalnya apel, ya, apel ini kan tidak dibuat oleh manusia. Apel ada sebelum manusia itu misalnya, ya, mengetahui tentang apel. Jadi apel ada sebelum manusia tahu tentang apel. Berarti apel sesuatu yang eksis bukan karena pikiran manusia, tetapi karena ada ide yang lain. Nah, kalau kita balik kepada pertanyaan ini, yang mana lebih dulu eksis? Benda fisik atau ide tentang satu benda? Nah, kalau kita tanya seperti ini, misalnya mengenai apel, maka kita akan sampai pada jawaban lebih dulu ide tentang apel, baru ada apel. Kenapa? Karena begini, ya. Eee, saya kasih contoh, ya. Jadi, yang namanya pengetahuan, pengetahuan itu adalah buah dari pikiran, gitu, ya. Kita balik ke sini dulu. Yang namanya pengetahuan adalah buah dari pikiran. Nah, berarti sebuah pengetahuan itu butuh lokus, butuh tempat, ya, yaitu pikiran. Sebuah pengetahuan itu tersimpan dalam sebuah pikiran. Tidak ada pengetahuan tanpa pikiran. Kenapa? Karena pengetahuan lahir dari pikiran, gitu. Pengetahuan adalah buah dari pikiran. Ini konsep ini sebenarnya adalah konsep yang diajarkan oleh Agustinus ketika dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal, ya. Sama seperti anak, anak itu adalah pengetahuannya Bapa, gitu. Jadi sama seperti pengetahuan tidak pernah eksis tanpa pikiran. Sama, kita juga punya pengetahuan, itu tidak mungkin pengetahuan itu ada dengan sendiri, nggak mungkin. Pengetahuan itu adalah buah dari pikiran. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang apel, berarti apel ini eksis karena ada ide tentang apel. Ada konsep tentang apel atau ada sebuah pengetahuan tentang apel, tentang warnanya, tentang rasanya, tentang apa namanya, vitamin yang ada di dalamnya, tentang materi yang membentuknya, kadar airnya dan sebagainya, itu ada idenya sebelum. Berarti ada the idea, ya, tentang form and matter. Jadi kalau kita urutkan konsepnya, berarti sebelum segala sesuatu ini ada namanya the idea, gitu, ya. Dan the idea ini baik kepada apel maupun kepada payung gunting, ya, sama konsepnya. Keberadaan payung itu dimulai oleh sebuah ide tentang payung di dalam pikiran manusia. Tetapi kita bicara tentang apel yang bukan karya manusia, maka ada pikiran yang sebenarnya sama seperti kasus gunting dan
payung, di mana apel itu sebelum dia ada menjadi fisik, dia sudah ada dalam satu ide, berarti dia ada dalam sebuah pikiran, ya. Dan kemudian ketika dia sudah menjadi sesuatu yang fisik, ya, kita bisa kita bisa akses lagi, dan kemudian karena kita punya indera untuk mengakses physical object ini, maka kita punya pengetahuan, ya. Jadi punya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sebenarnya adalah pengetahuan yang ada di sini. Begitu ya. Dan kita melewati sebuah media, itu sebuah media. Makanya pengetahuan manusia disebut sebagai uh, mediate knowledge, gitu ya. Mediate knowledge. Pengetahuan Allah sifatnya immediate knowledge, ya, tanpa mediasi. Immediate juga dalam konsep pengertian juga ada dengan sendirinya atau tiba-tiba ada, tidak berproses. Pengetahuan kita itu ada progresnya, bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Allah tidak pernah tidak lebih tahu dan tidak pernah lebih tahu atau kurang tahu, gitu ya. Pengetahuannya selalu komplit, lengkap, selesai, gitu. Nah, jadi dari ide seperti ini, kita sampai kepada satu konsep tentang adanya the idea, gitu ya, the idea. Nah, kita akan masuk kepada konsep yang Alkitab ajarkan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa in the beginning, pada mulanya, God created the heavens and the earth. Kejadian 1 ayat 1. Di dalam teks ini, sebenarnya konsepnya cukup sederhana, ya. Jadi in the beginning atau pada mulanya, Bereshit, ya, pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada yang namanya Allah, gitu. Jadi sebelum segala sesuatu ada yang namanya Allah. Nah, Allah ini menyebabkan heaven and earth exist. Jadi sebelum segala sesuatu atau awal dari segala sesuatu yang kita sebut sebagai ada merupakan karya cipta dari satu being yang namanya God. Nah, di dalam konsep Alkitab kita memakai istilah ini sebagai creatio ex nihilo atau out of nothing. Kenapa kita bilang out of nothing? Konsepnya begini. Jadi kita percaya bahwa pada mulanya adalah Allah, gitu. Pada mulanya Allah, dan kemudian Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saya kasih contoh saja, misalnya adalah ini simbol aja, gambarnya adalah bumi atau yang kita bisa akses dalam bentuk form and matter, ya. Form bentuknya, matter itu materinya. Nah, di dalam ciptaan ini, ya, di dalam form and matter ini, maka kita juga punya pertanyaan, dari mana Allah punya ide tentang form, bagaimana Allah punya ide tentang matter, gitu. Misalnya Allah menciptakan pohon. Dari mana Tuhan memiliki satu ide tentang bentuk daripada pohon? Kenapa pohon itu tidak dibuat cair aja, gitu? Kenapa pohon itu tidak dibuat aja seperti seperti kuda, gitu? Tetapi dibentuk sedemikian rupa. Itu sebuah pohon, pohon cemara misalnya. Nah, Plato memberikan satu konsep tentang adanya dunia idea, ya, dunia idea, dan Allahnya Plato itu mengambil konsep itu dari dunia idea, dan kemudian ada yang namanya juga materi yang kekal, yang dia buat, ya, dia menggunakan materi yang sudah ada dan dia menggunakan form, sehingga dia membentuk materi dalam form tertentu sehingga ada ciptaan. Nah, Allah Alkitab agak berbeda. Alkitab itu menjelaskan tentang adanya bahwa tidak ada yang namanya dunia idea dan tidak ada yang namanya materi yang kekal. Semuanya bersumber dari Allah. Jadi, yang kita sebut sebagai form and matter atau ciptaan yang eksis ini 100% adalah idenya, konsepnya, formnya dari Tuhan,
matternya dari Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber form and matter bagi ciptaan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang kita sebut sebagai pengetahuan ya adalah sesuatu yang kita akses yang kemudian menjadi sebuah pengetahuan, yaitu produk daripada pikiran gitu. Nah, karena dia adalah produk dari pikiran, maka sama seperti konsep pengetahuan itu tidak ada di awang-awang gitu ya. Pengetahuan itu bisa ada karena ada dalam pikiran. Jadi dia selalu ada dalam sebuah pikiran. Nah, kita punya sebuah pengetahuan kita itu kalau sebelumnya kita tidak tahu, misalnya saya tidak tahu tentang X, ya, misalkan saya tidak tahu tentang X. Ketika saya tidak tahu tentang X, bukan berarti X itu tidak eksis gitu. X itu eksis. Nah, seandainya saya belum tahu tentang X, di mana pengetahuan tentang X itu berada? Kalau X itu adalah sebuah benda, misalnya benda seperti ini, maka ada bendanya. Tetapi benda ini tidak mungkin ada tanpa ada pengetahuan tentang benda ini. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu tentang uh, mana lebih dulu, ide atau bendanya atau fisiknya. Yang ada dulu adalah pasti idenya, ya. Nah, di sini juga konsepnya sama, ya. Jadi ada yang namanya the idea. The idea yaitu milik punya Tuhan. Itu yang kita sebut kenapa kita sebut sebagai all truth is God's truth. Karena semua pengetahuan yang benar atau pengetahuan the truth itu adalah bersumber dari Allah. Jadi semua ilmu pengetahuan yang kita sebut ilmu, ya, apapun ilmunya, dari semua bidang ilmu, ya, dari biologi, fisika, kimia, bahasa dan sebagainya, tidak ada yang ada dengan sendirinya, ya. Semuanya itu ada sebelumnya di dalam diri Allah. Nah, sehingga ketika Allah menciptakan ini, ya, ketika konsep Allah atau rancangan Allah tentang ciptaan itu kemudian menjadi hal fisik yang ditangkap oleh pikiran manusia, maka manusia ini memiliki satu pengetahuan, gitu, memiliki satu pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu adalah sebuah pengetahuan yang mengakses pengetahuan yang Allah punya sebelumnya, dan benda fisik ini kurang lebih menjadi sebuah media bagaimana kita menjadi tahu tentang idenya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pengetahuan kita yang ada di dalam pikiran kita di sini dengan pengetahuan yang ada di sini itu sifatnya kurang lebih sama. Yang di sini adalah sebuah pengetahuan yang dibuahkan oleh pikiran Allah. Gitu. Jadi pikiran Allah menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dirinya sendiri. Gitu. Jadi satu-satunya pikiran yang menghasilkan pengetahuan tanpa adanya objek yang lain adalah pikiran Allah, itu, ya, pikiran sang kebenaran itu sendiri. Nah, dia menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, di sini sifatnya kalau kita sebut tadi istilahnya mirip abstrak begitu ya, maka ini bentuknya pengetahuan, ini bentuknya pengetahuan. Nah, ini yang satunya, ini yang fisik gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai archetypal knowledge, itu sebuah pengetahuan yang sifatnya yang sifatnya sumber gitu ya. Nah, ini pengetahuan kita yang kita sebut sebagai archetypal, ya, pengetahuan kita yang sifatnya itu mengakses pengetahuan melalui sini dan kita untuk mendapatkan hal ini. Nah, pengetahuan yang ada di sini sebenarnya adalah pengetahuan yang harusnya mirip di sini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maaf ya kalau mungkin agak sedikit ribet ya saya menjelaskannya. Jadi ketika kita mengakses pengetahuan yang ada dalam dunia ini, kita sebenarnya sedang melakukan sebuah pekerjaan, sebuah perjalanan yang bukan, maksudnya gini, sebuah perjalanan atau sebuah tindakan yang
yang integral dengan rencana dan karya Tuhan gitu. Sehingga the act of knowing the truth, ya, sebuah tindakan mengenal atau mengetahui kebenaran merupakan perjalanan rohani, ya. Is basically a spiritual journey which is to know God and His works. Nah, jadi ketika kita belajar, jadi ketika siswa belajar, ketika mahasiswa belajar, ketika kita melakukan banyak sekali riset dan sebagainya, ya, mengetahui hal-hal yang ada dalam dunia ini, ilmu-ilmu yang diberikan, yang kita pelajari lah di sekolah kah, atau di mana itu, merupakan sebuah perjalanan rohani. Gitu. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya siswa itu mengerti atau mahasiswa itu mengerti bahwa mereka itu belajar dan mereka melakukan tindakan hal-hal yang gerejawi, itu bukan dua hal yang berbeda. Gitu. Ketika dia belajar dan ketika dia mengerjakan tugas, ketika dia memahami bahwa dia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu mengetahui Allah, mengenal Allah, dan karyanya, sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu yang rohani gitu. Jadi kita tidak membedakan tentang sesuatu itu rohani atau tidak rohani gitu ya. Semuanya rohani dan semuanya fisikal gitu. Karena kita adalah makhluk yang fisikal dan makhluk yang spiritual. Nah, ini yang disebut sebagai the nature of knowing and knowledge. Yang namanya yang pengetahuan yang kita punya adalah satu pengetahuan yang sebelumnya pasti sudah ada. Ya, pengetahuan yang sebelumnya sudah ada dan adanya ada dalam pikiran Allah. Dan ketika kita mengakses dunia ciptaan Allah, kita sedang mengakses pikiran Allah yang menciptakan atau merancang dunia yang kita hidupi sekarang ini. Itu sebabnya belajar adalah sesuatu suatu ide yang penting di dalam Alkitab. Belajar itu adalah sesuatu yang sebenarnya Allah rancangkan sejak awal, karena ketika Allah menciptakan bumi ini, Allah itu memberikan sebuah mandat, ya, itu mandat untuk mengelola bumi, ya, dengan sebuah prototipe taman, yaitu Taman Eden. Jadi sebelum mereka mengelola bumi, Allah melatih mereka di dalam sekolah Taman Eden untuk mereka itu melihat Garden of Eden, ya, supaya mereka melihat bagaimana nanti mengelola alam semesta yang ada di seluruh bumi ini dan memulainya dari the Garden of Eden. Jadi ketika mereka diajar di sekolah itu, mereka belajar mengelola sebenarnya, ya, mulai dengan mengetahui hewan-hewan dan kemudian mengetahui hal-hal yang lain, mengetahui dan memberi nama kepada mereka gitu. Jadi ada satu belajar atau berproses di dalam belajar untuk mengelola bumi adalah satu natur yang Tuhan tanamkan di dalam diri manusia. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk menggabungkannya dan masuk kepada topik kita yang selanjutnya, itu mengenai learning. Nah, di dalam pembahasan learning ini, kita akan melihat bagaimana Alkitab, atau mungkin kita lebih tepatnya dunia Ibrani, ya, dunia Ibrani memahami tentang learning, ya, Hebrew words for learning. Nah, mereka ini berada dalam satu dunia tertentu yang membuat mereka tuh punya konsep tentang belajar, gitu ya. Nah, ada 5 kata kurang lebih yang dipakai di dalam konsep belajar. Yang pertama adalah alap, ya, yaitu to learn by yoking, yaitu associating. Nah, ini adalah ayatnya ini di dalam perjanjian lama, ya. Ayat yang mirip dengan ayat ini dalam perjanjian baru yang kita sering pakai itu adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, gitu ya. Kemudian dia mengatakan kuk yang kupasang itu ringan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya di dalam konsep mereka kata alaf ini, ya, belajar atau kuk yang kupasang itu ringan, kata Tuhan Yesus, itu karena mereka itu punya konsep ketika membaca itu sapi yang senior atau sapi yang sudah jago begitu ya untuk membaca, itu akan dipasangkan ke dalam satu kuk gitu, satu kuk diikat di lehernya dengan yang muda. Supaya apa? Supaya yang muda itu tahu bagaimana si senior ini berjalan dan menggerakkan
baja itu. Jadi ketika dia diikat begitu ya, ketika dia diikat kemudian mereka berjalan, si yang muda ini kan dia nggak tahu ya, dia mungkin dia mau ke kiri mau ke kanan gitu. Tetapi yang senior ini sudah tahu persis bagaimana gerak jalan dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian si sapi yang muda belajar tentang membaca dari sapi yang senior. Nah, kata yang dipakai di sini adalah kata alaf ya, to learn by yoking ya, dengan association. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah kata lamat. Nah, kata lamat ini adalah kata ketika mereka itu membawa kambing domba gitu ya, dengan menghalau gitu ya. Jadi menghalau itu seperti menggiring begitu. Jadi kalau di sini kurang lebih ya ayat yang memakai kata lamat ini adalah suruhlah bangsa itu berkumpul padaku maka aku akan memberi mereka mendengar perkataanku ya. Kemudian sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Jadi mereka itu akan menggiring gitu ya dengan mereka memberikan sebuah instruksi kurang lebih begitu. Jadi to learn by guarding ya. Nah, yang ketiga adalah yarah. Nah, yarah ini sama dengan apa ya? Memanah begitu ya, pointing. Jadi waktu orang memanah begitu, kemudian dia menunjukkan, oke, ambil di sana atau tuju panah ke sana begitu ya. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran dengan memberikan direction. Jadi yang pertama, saya ulang dulu ya. Jadi ada association, yaitu kita belajar bersama, lalu kemudian digiring, ya, digiring dengan instruksi seperti menjaga mereka gitu ya, instruksi. Kemudian dengan menunjuk arahnya, ya, menunjuk arahnya. Dan yang keempat itu kata syana. Syana itu adalah seperti orang itu menajamkan pisau gitu ya, atau memotong sesuatu dengan pisau. Jadi seperti membuat menjadi lebih tajam. Nah, ya, jadi ditajamkan, di sharpening gitu. Contohnya misalnya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi ini adalah seperti sesuatu menajamkan, membentuk gitu. Ya, atau kata yang kita pakai untuk menjelaskannya kata skill. Dan yang terakhir adalah disiplin ya. Memberikan sebuah hukuman ya, to learn by chastisement. Jadi memberikan hukuman, menghajar itu. Disiplin. Jadi di dalam konsep Ibrani, ketika mereka itu memberikan konsep belajar karena mereka ada di padang gurun, ya, mereka dunia menggembalakan, dunia apa membajak sawah gitu ya, ketika mereka berkebun atau mereka mengusahakan tanah gitu ya, agraria dan sebagainya, mereka itu punya bahasa ini. Nah, yaitu bahasa associate ya, ketika mereka belajar bersama, kemudian memberikan sebuah apa ya? Memberikan sebuah arahan begitu, menghalau, kemudian menunjukkan arahnya kemana, kemudian ditajamkan ya, dan kemudian diberikan disiplin. Nah, ini kurang lebih konsepnya. Nah, kelima konsep di dalam bahasa Ibrani ini sebenarnya ada pembelajaran yang bukan di kelas begitu ya. Bukan di kelas. Jadi pembelajaran di kelas itu adalah sesuatu apa? Akan jadi terlalu sempit begitu konsepnya kalau dihubungkan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Ibrani. Jadi konsep di sini yang dipahami oleh Ibrani itu adalah bagaimana membentuk seorang manusia, bagaimana menghasilkan seorang manusia, yaitu a being, ya. Nah, sehingga di dalam konsep ini learning is building the being, ya, membentuk a being, membentuk satu kehidupan, membentuk satu tatanan hidup dari seorang manusia, atau bagaimana dia membentuk dirinya itu menjadi seorang manusia atau seseorang yang dipakai gitu ya. Nah, ketika kita memahami konsep tentang ini, berarti learning itu building a being completely, ya, bukan cuma otaknya, tetapi seluruh hidupnya, tatanan hidupnya. Nah, maka kita akan sampai kepada learning being and doing. Nah, ini bukan cuma sekedar yang disebut sebagai pengetahuan, karena pengetahuan di dalam konsepnya Ibrani adalah pengetahuan yang jauh lebih dalam seperti pengetahuan yang kita bahas sekarang ini ya.
Karena pengetahuan di dalam bahasa Ibrani adalah eh, mengetahui sangat mendalam sehingga kadang-kadang tidak bisa dipisahkan dengan melakukan, ya, pengetahuan, tahu dan melakukan apa yang dia ketahui gitu. Konsepnya sangat dalam, ya. Maka kadang-kadang dalam dalam idiom bahasa Inggris ada yang namanya knowing in biblical term, artinya itu adalah berhubungan badan, ya. Know to know, ya, in biblical term itu in biblical sense gitu, ya. Biblical sense of knowing itu adalah hubungan badan karena mengenal yang sangat dalam. Nah, jadi konsep Ibrani mengenai mengetahui dengan melakukan, dengan hidup, being, itu menjadi sesuatu yang satu gitu, ya. Nah, saya kasih contoh konsep ini, ya. Nah, di sini saya menuliskan tentang moral agent. Nah, di dalam konsep kita moral agent ini, manusia itu adalah makhluk yang akan dihakimi oleh Allah bukan karena apa yang dia lakukan saja, tetapi apa yang dia pikirkan itu juga akan dihakimi. Jadi ketika misalkan saya diam saja dan karena saya berpikir yang jahat atau saya berpikir berdosa, saya akan dihakimi sebagai orang yang berdosa. Nah, padahal saya tidak melakukan sesuatu yang jahat begitu. Misalkan, ya, tindakan tindakan saya tidak jahat, tapi pikiran saya bisa jahat, tapi saya dianggap melakukan sesuatu hal yang jahat. Nah, kita lihat bagaimana Alkitab memahami konsep ini, ya. Nah, ini adalah ayat tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, tentang Hawa, gitu, ya. Nah, kita percaya bahwa Hawa berdosa sebelum dia makan buah itu. Jadi dia itu sudah melakukan sebuah kesalahan atau dia sudah jatuh ke dalam dosa sebelum dia makan buah itu. Kita lihat teks ini, ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, kita lihat di sini saya bagi menjadi dua, ya. Perempuan itu melihat, ya, Hawa melihat, kemudian dia bisa merasakan betapa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dan buah itu menarik hatinya itu. Lalu dia makan. Nah, kita lihat sebenarnya bagaimana konsep itu bisa terjadi, ya. Nah, ini adalah satu konsep yang dimiliki oleh Alkitab. Ya, contohnya. Nah, ini ada banyak sih contohnya, ya, konsep ini, ya. Tetapi saya ambil contoh dua aja. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jadi ketika kita membenci, itu sudah sama dengan membunuh. Nah, kenapa bisa begitu? Ketika saya sudah membenci seseorang, maka saya sudah membunuh orang itu. Padahal saya tidak melakukan tindakan pembunuhan, tetapi saya sudah bersalah karena saya membunuhnya. Sekali lagi, ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, kenapa Alkitab bisa memiliki konsep seperti ini? Begini, membenci itu adalah satu tahap awal. Tahap awal yang sebenarnya sudah eksis di situ. Dan kemudian kalau dia bertumbuh, mencapai puncaknya itu adalah pembunuhan gitu. Yaitu sebuah action atau sebuah tindakan membunuh. Jadi membenci itu adalah benih yang muncul, dia telah tetapkan hatinya untuk membenci, dan kemudian dia akan terus sampai pada puncaknya adalah membunuh. Jadi membenci dan membunuh itu adalah dua hal yang sama, cuma bedanya adalah satu berada dalam benih, yang satu sampai pada kulminasinya. Gitu. Nah, kita lihat lagi bagaimana Tuhan Yesus bicara tentang hal ini. Ya, ini juga Tuhan Yesus bicara sebenarnya tentang membenci dan membunuhnya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi di situ Tuhan Yesus juga punya bicara dengan konsep yang sama, ya. Jadi lustful, saya pakai bahasa Inggris karena panjang banget, ya, memandang perempuan dengan menginginkannya. Jadi melihat dengan lust gitu, ya, dengan nafsu itu ternyata sama dengan satu tindakan yang kita sebut sebagai perzinahan. Kenapa? Karena itu adalah siknya dan kulminasinya itu adalah perzinahan. Jadi kita itu sebenarnya
punya hal-hal di dalam diri kita yang sifatnya itu adalah benih, ya, yang sudah ada bertumbuh, kemudian dia baru kemudian gini, ketika disampai ke satu tindakan yang puncaknya, yaitu membunuh atau perzinahan, nah, hukum manusia itu tidak akan mungkin bisa melakukan, oh kamu benci temanmu ya, berarti kamu telah membunuh. Nggak bisa, ya. Allah yang melihat seperti itu. Nah, kita, makanya kalau kita lihat di sini kasusnya, kita kembali ke Hawa, kasus Hawa di sini, maka Hawa ini ketika dia melihat, dia setelah menetapkan di dalam hatinya bahwa dia akan makan buah itu. Maka kita katakan sebelum dia makan buah itu, dia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika dia ambil buah itu hanyalah sebuah kulminasi dari apa yang sudah ditetapkan di dalam hatinya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, eh, di dalam konsep Ibrani, kata knowing dengan doing itu sebenarnya adalah dua hal yang sulit dipisahkan, ya. Bisa dibedakan tapi susah dipisahkan. Learning, ketika bicara tentang learning itu adalah building a being, which is doing, ya bukan cuma doing, tapi a being gitu. Nah, being inilah yang sebenarnya kita bentuk karena nanti dia akan buahnya menjadi doing. Di dalam konsep Alkitab ini tentang knowing and learning itu bicara tentang bagaimana seorang being yang kemudian memiliki satu benih yang nanti akan mencapai kulminasinya. Nah, dalam hal ini, maka learning is seeding the heart atau mind. Ini dua hal yang sama, ya, heart sama mind ini. Seeding the heart and mind with truth yang kita tahu tadi, yang lewat proses knowing, jadi knowing the truth, and cultivated into action gitu. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita gitu ya, bagaimana melihat satu pembelajaran sebagai spiritual journey. Bukan cuma belajar di dalam kelas, tetapi juga bagaimana menciptakan sebuah being yang hidup melakukan sebuah perjalanan. Ketika kita membentuk mahasiswa, kita bukan membentuk mahasiswa yang bermain dengan permainan kognitif, karena konsep Ibrani tentang learning itu bukan kognitif tetapi being gitu. Nah, ketika kita memahami ini, maka kita harus paham bahwa di dalam proses pembelajaran, kita sedang seeding the heart gitu. Kita sedang menyemai, kita sedang melahirkan sesuatu di dalam hatinya yang menjadi satu ketetapan hatinya, menjadi sesuatu bagian daripada imannya yang dia percaya, yang kemudian nanti di dalam hal itu kita membantu cultivated, ya, membantunya untuk terus bertumbuh sampai dia menghasilkan sebuah action. Kenapa? Karena seed ini atau benih ini adalah sesuatu yang perlu dikembangkan. Bisa saja orang itu membenci tetapi tidak sampai membunuh, ya. Bisa saja orang itu lustful tetapi dia sampai melakukan tindakan perzinahan. Meskipun ketika dia menetapkan dirinya menginginkannya dan memutuskan untuk lustful, dia sudah berzina, tetapi dia tidak sampai kepada the culmination gitu ya, sampai puncak daripada uh, aspek tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita akan bersama-sama melihatnya, yaitu ini pertanyaan kita di dalam diskusinya di dalam kelompok diskusi, kelompok devosi, yaitu yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan coba review kembali konsep tentang knowing dan learning yang kita bahas di dalam video ini. Yang kedua adalah kita sudah belajar kemarin di PD tentang significant learning. Ya, coba kita elaborasi konsep ini dengan significant learning. Dan kemudian yang ketiga adalah action-nya adalah adjustment apa yang bisa kita lakukan pada learning goal, assessment, dan learning activity dari kelas yang sedang berjalan. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.